Halo, video kali ini kita akan bahas soal dimensi 3, yaitu jarak titik terhadap bidang. Diketahui kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuk 12 cm. Jarak antara titik P dan bidang LRN adalah, di sini ada suatu titik P dan bidang LRN yang berbentuk segi 3. Langkah pertama yaitu kita harus memproyeksikan titik P terhadap bidang LRN. Caranya kita cari titik tengah dari LN, cara membuat diagonal KM, di mana KM dan LN akan berpotongan di suatu titik, saya beri nama titik O. Nah, titik O ini pasti ada di tepat tengahnya LN. Kemudian hubungkan titik R dengan titik O, sehingga diperoleh ruas garis RO. Nah, RO ini adalah garis yang mewakili bidang LRN, sehingga bisa kita proyeksikan langsung nih titik P terhadap garis RO. Ya, dengan cara tarik garis yang melalui P dan tegak lurus dengan OR. Kurang lebih seperti ini, di sini tegak lurus, misalkan tegak lurus di titik A. Nah, berarti tujuan akhirnya kita akan mencari panjang ruas garis AP. Untuk mencari panjang ruas garis AP, kita buat bidang yang memuat garis AP, yaitu bidang PRO. Segitiga PRO ini akan saya gambar kurang lebih seperti ini. Kemudian P tadi sudah kita proyeksikan terhadap garis OR, diperoleh tegak lurus di titik A. Kita lihat pada kubus KLMN PQRS ini, panjang ruas garis PO dia akan sama dengan panjang ruas garis OR. Kenapa? Di sini PO dan OR merupakan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku, ya, di mana penyikunya itu adalah salah satunya ini rusuk KP dengan RM, dan sisi penyiku lainnya adalah setengah diagonal bidang KO dan juga OM. Maka panjang dari PO sama dengan OR. Kita cari panjang sisi-sisi segitiga PRO. Yang paling mudah yaitu PR, di mana PR adalah diagonal bidang dari kubus yang memiliki rusuk 12, sehingga PR panjangnya adalah 12 akar 2. Sekarang kita cari PO dan juga OR, di mana dia panjangnya sama. Bisa kita gunakan segitiga PKO. Segitiga PKO ini segitiga siku-siku berpenyiku di titik K, di mana panjang PK adalah rusuk 12 dan panjang KO ini adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang tadi 12 akar 2, setengah dari 12 akar 2 yaitu 6 akar 2. Nah, untuk mencari PO bisa kita gunakan Pitagoras. PO kuadrat sama PK kuadrat ditambah KO kuadrat. PK panjangnya 12, KO panjangnya 6 akar 2. Sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 6 kuadrat 36 dikali akar 2 kuadrat 2. Sama dengan 144 ditambah 72. Sama dengan 216, sehingga PO sama dengan akar dari 216, yaitu ini bisa kita buat 36 kali 6 sama dengan 6 akar 6. Nah, kita peroleh PO-nya 6 akar 6, begitupun untuk OR 6 akar 6. Nah, sekarang kita kembali lagi ke segitiga PRO. Segitiga PRO ini merupakan segitiga sama kaki, di mana panjang OP sama dengan panjang OR. Nah, pada segitiga sama kaki, jika terdapat garis tinggi, di mana garis tinggi itu melalui perpotongan dua sisi yang panjangnya sama, pasti akan membagi alasnya menjadi dua bagian sama besar. Nah, untuk garis tinggi pada segitiga PRO ini adalah PA, di mana PA ini melalui titik P.
P itu bukan perpotongan dua sisi yang panjangnya sama, sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa A itu terdapat tepat di tengah OR. Lalu bagaimana? Di sini bisa kita misalkan OA panjangnya X. Nah, maka AR adalah sisanya ya. AR yaitu OR dikurangi OA, di mana OR yaitu 6 akar 6, OA itu X. Nah, berarti 6 akar 6 dikurangi X. Dari sini bisa kita dapatkan panjang PA. Perhatikan segitiga PAR. Pada segitiga PAR bisa kita dapatkan PA kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi AR kuadrat. Di mana PR nilainya 12 akar 2 dan AR 6 akar 6 dikurangi X kuadrat. Nah, di sini kita harus menghitung nilai dari 6 akar 6 min X kuadrat. Itu akan sama dengan 6 akar 6 dikurangi X dikali dengan 6 akar 6 dikurangi X. Kita kalikan satu per satu sama dengan 6 akar 6 dikali 6 akar 6, yaitu 216. 6 akar 6 dikali dengan negatif X, yaitu negatif 6 akar 6X. Negatif X dikali dengan 6 akar 6, yaitu negatif 6 akar 6X. Dan yang terakhir, negatif X dikalikan dengan negatif X, yaitu plus X kuadrat. Sehingga sama dengan 216 dikurangi 12 akar 6X ditambah X kuadrat. Nah, saya masukkan ke sini. Saya lanjutkan di bawahnya. Sama dengan 12 kuadrat 144 dikali 2 dikurangi dengan 216 dikurangi 12 akar 6X ditambah X kuadrat. Sama dengan 288 dikurangi 216 ditambah 12 akar 6X dikurangi X kuadrat. Sama dengan 72 ditambah 12 akar 6X dikurangi X kuadrat. Kemudian coba perhatikan segitiga PAO. Dari segitiga PAO ini bisa kita cari juga nilai dari PA kuadrat. PA kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurangi AO kuadrat. Di mana PO nilainya 6 akar 6 dan AO nilainya adalah X. Sama dengan 6 kuadrat 36 dikali dengan akar 6 kuadrat, 6 kurangi X kuadrat, sama dengan 216 dikurangi X kuadrat. Nah, kita di sini sudah mendapatkan dua nilai PA kuadrat, yaitu 72 plus 12 akar 6X min X kuadrat, dan juga 216 min X kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Di ruas kanan dan ruas kiri ada negatif X kuadrat. Nah, ini bisa kita kurangkan sehingga habis ya. Di ruas kiri tersisa 12 akar 6X sama dengan 72-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi negatif. 12 akar 6X sama dengan 144. Sehingga X-nya yaitu 144 dibagi dengan 12 akar 6. Nah, di sini penyebutnya masih bentuk akar sehingga bisa kita rasionalkan dengan dikali akar 6 per akar 6. 14 dibagi 12 kita dapatkan 12 sehingga X-nya adalah 12 akar 6 per akar 6 kali akar 6 yaitu 6. Sehingga X-nya kita dapatkan 2 akar 6. Nah, kita kembali lagi ke persamaan PA kuadrat sama dengan 216 min X kuadrat. Nilai X ini bisa kita substitusikan ke dalam sini sehingga didapatkan 216 dikurangi 2 akar 6 kuadrat sama dengan 216 dikurangi 2 kuadrat 4
dikali akar 6 kuadrat yaitu 6. 216 dikurangi 24 sehingga didapatkan 192. PA sama dengan akar dari 192. Ini bisa kita buat 64 kali 3 sehingga sama dengan 8 akar 3. Nah, inilah yang kita cari, PA sama dengan 8 akar 3. Untuk kasus yang sama, ini ada cara cepat untuk mengerjakannya. Cara cepatnya yaitu kita gunakan 2/3 dikali dengan diagonal ruang. 2/3 dikali diagonal ruang dari kubus yang punya rusuk 12 yaitu 12 akar 3. Nah, sehingga didapatkan, ini bisa kita coret 4 kali 2 yaitu 8 akar 3. Nah, pasti akan didapatkan hasil yang sama. Oke, sekian, semoga bermanfaat.